Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Neti Herawati, mahasiswa program studi psikologi. Pada hari ini saya akan mempresentasikan materi mata kuliah Mind Reading Machine dari pertemuan 1 hingga pertemuan 6 dengan dosen pengampu Bapak Nopriyadi Hermani ST MSc PhD. Saya akan menjelaskan pada pertemuan pertama. Nah, pada pertemuan 1, kita akan menjelaskan tentang definisi, sejarah, dan konteks teknologi pembaca pikiran. Mesin pembaca pikiran, mind reading machine, apa dampaknya pada dunia psikologi? Kita jelaskan dulu apa pengertian dari mind reading machine, yaitu sebuah bidang yang sangat menakjubkan, menangkap dan menafsirkan aktivitas otak untuk memahami pikiran emosi atau niat seseorang. Jadi ilmu ini tidak membaca pikiran secara harfiah, namun mengartikan pola otak. Misalnya membantu pasien yang tidak bisa bicara. Kita lanjutkan dengan slide berikutnya, masih di pertemuan pertama, yaitu bagaimana jika kita membayangkan terdapat mesin yang mampu membaca pikiran secara instan. Dan ini tidak realistis. Kenapa? Karena ini perlu waktu dan pelatihan yang lama dan intensif. Kemudian hasilnya tidak selalu akurat. Teknologi ini sangat mahal dan hanya ada di laboratorium. Tetapi potensi bidang ini sangat luar biasa di dalam bidang psikologi. Kita lanjutkan dengan pertemuan kedua, yaitu membahas tentang dasar neuroscience dalam teknologi pembaca pikiran. Bagian otak dan cara kerjanya. Otak itu ibarat seperti orkestra yang memiliki banyak bagian dan saling bekerja sama untuk menciptakan pikiran, emosi, dan gerakan. Tidak ada satupun bagian yang mengendalikan semuanya. Sebaliknya, otak punya jaringan otak seperti tim yang berkolaborasi. Ada 4 bagian otak yang harus kita pahami. Yang pertama yaitu korteks prefrontal, berfungsi untuk berpikir seperti membuat sebuah keputusan. Yang kedua amigdala, yaitu berfungsi untuk mengelola emosi. Yang ketiga korteks visual, yaitu berfungsi untuk melihat, membayangkan sesuatu seperti membayangkan sebuah pemandangan yang indah, wajah seseorang. Kemudian yang terakhir ada namanya korteks motorik, berfungsi untuk mengendalikan gerakan seperti berjalan. Kita lanjutkan dengan materi masih di pertemuan kedua, yaitu tentang sinyal saraf di otak. Ada namanya neuron. Neuron sel-sel otak yang menyampaikan pesan secara cepat. Neuron ini seperti lampu menyala untuk berkomunikasi. Pertemuan neuron itu disebut dengan sinaps. Neuron ini menghasilkan sinyal listrik yang disebut dengan potensial aksi. Dari aktivitas neuron, kita dapat mengamati 2 hal. Yang pertama tentang sinyal listrik, seperti aliran listrik kecil yang berubah sesuai dengan apa yang Anda pikirkan atau Anda rasakan. Dia akan cepat saat Anda fokus dan akan lambat saat rileks. Yang kedua yaitu aliran darah otak. Ketika neuron bekerja keras, mereka butuh oksigen. Jadi darah mengalir ke bagian otak yang aktif. Ini seperti peta yang menunjukkan area otak yang sedang sibuk. Lalu amigdala aktif ketika kita sedang emosi yang intens. Pola pekerjaan amigdala ini berbeda setiap orang, sehingga ini yang menyebabkan sulit untuk membaca pikiran. Dan inilah tantangan terberat mesin pembaca pikiran. Kita lanjutkan dengan materi berikutnya, yaitu mengapa anatomi otak dan sinyal saraf itu penting untuk teknologi pembaca pikiran. Bagian-bagian otak sangat penting dalam pengembangan otak komputer. Ya, penelitian mengatakan bahwa amigdala itu sangat aktif ketika kita sedang takut dan menghasilkan sinyal saraf yang unik. Pola otak itu berbeda setiap orang sehingga tugas seorang psikologlah yang akan membantu menganalisis. Kemudian bagaimana sinyal otak ditangkap oleh teknologi? Jadi bayangkan seperti pesan dari otak yang diterjemahkan oleh komputer untuk memahami apa yang Anda pikirkan atau rasakan. Ini seperti mengajari komputer membaca tulisan tangan otak yang unik. Psikolog akan berperan penting dalam menganalisis pola ini. Misalnya untuk membuat teknologi yang membantu terapi kecemasan atau mempelajari gangguan seperti PTSD, Post Traumatic Stress Disorder. Kita lanjutkan materi berikutnya, yaitu
di kesimpulan. Jadi, apakah kesimpulan pertemuan kedua? Otak itu bekerja melalui jaringan otak yang saya sebutkan tadi ada 4 ya bagian-bagian otak. Kemudian neuron itu menghasilkan 2 tadi ya, sinyal listrik dan juga ada aliran darah otak. Kemudian sinyal ini akan ditangkap oleh teknologi BCI. Brain Computer Interface ya, interface untuk mewakili pikiran dan perasaan meskipun pola berbeda antar orang. Kemudian penting juga untuk teknologi pembaca pikiran dan psikolog untuk terapi kecemasan, penelitian PTSD ya. Kemudian kita lanjutkan dengan pertemuan ketiga yaitu teknologi antarmuka otak komputer. Bagaimana ada 2 hal yang di pertemuan tiga ini harus kita pahami yaitu ada nanti namanya EEG kemudian ada fMRI. Bagaimana cara kerja EEG ya? Jadi EEG ini dia akan mengukur aktivitas listrik otak ya yang melalui elektroda yang ditempatkan di kulit kepala. Jadi EEG ini sangat berguna untuk aplikasi yang sangat praktis. Kemudian nanti ada namanya fMRI, Functional Magnetic Resonance Imaging. Jadi ada kamera otak. Jadi fMRI ini dia mengukur perubahan aliran darah otak sebagai respon terhadap aktivitas saraf. Jadi aktivitas otak berdasarkan perubahan kadar oksigen darah. Kemudian ada beberapa penelitian ya yang meneliti tentang fMRI ini, yaitu menunjukkan fMRI bisa menangkap pola otak saat seseorang membayangkan cerita, bahkan menerjemahkannya ke kata-kata sederhana dengan tingkat akurasi tertentu. Lalu, bagaimana aplikasi EEG dan fMRI dalam psikologi? Jadi, secara ilmiah, EEG dan fMRI ini dapat dipertanggungjawabkan. Jadi, sudah digunakan di dalam beberapa penelitian ya, tapi masih berlanjut penelitian tentang hal ini ya. Kemudian kita lanjutkan ya, ada perbandingan EEG dan fMRI. Dibanding apa yang dibandingkan? Yang pertama, apa yang diukur, kemudian kecepatannya, detail lokasi, kemudian kegunaan umumnya ya. Jadi ada 4. Kemudian jadi kesimpulan pertemuan tiga ada 2 istilah yang harus kita pahami, ada namanya EEG, ada namanya fMRI. Jadi kedua ini akan membantu psikologi dengan mendeteksi pola aktivitas otak, tapi hanya sebagai indikator, tidak langsung dari pikiran atau perasaan. Ya. Kemudian pertemuan 4 kita akan belajar tentang cara kerja dasar dari mind reading machine. Jadi ada akuisisi sinyal otak. Jadi dia merekam dan mengumpulkan data aktivitas otak untuk memahami fungsi-fungsi kognitif, emosi, perilaku, dan gangguan psikologis. Lalu ada namanya sensor, yaitu alat yang digunakan untuk mendeteksi dan merekam aktivitas otak, baik berupa sinyal listrik, aliran darah, medan magnet, atau perubahan metabolisme. Kemudian ada sinyal mentah, yaitu sinyal yang ditangkap oleh EEG dan fMRI. Ya. Kemudian bagaimana pemrosesan data? Jadi sinyal yang sudah ditangkap oleh EEG dan fMRI ini diproses. Lalu bagaimana langkah pemrosesannya? Jadi kita mengenal nanti ada istilahnya raw data, filtration, extraction ya. Kemudian setelah itu baru interpretasi output untuk psikologinya. Ya, kemudian di pertemuan kelima kita akan menjelaskan tentang peran AI dan machine learning. Apa itu machine learning? Machine learning ini akan berfungsi ya berperan penting dalam menganalisis dan menginterpretasi data otak yang kompleks. Lalu machine learning ini seperti penerjemah bahasa ya. Jadi dia bisa memahami bahasa baru itu karena bagaimana? Karena machine learning ini akan memahami pola-pola dan menerjemahkannya. Bagaimana pengembangan peran AI dan machine learning dalam psikologi? Jadi ada istilah nanti neurofeedback ya seperti pola kecemasan. Jadi membantu orang untuk mengelola kecemasan, stres, kemudian dalam penelitian emosi, kemudian juga bisa membantu untuk analisis bahasa batin seperti adanya pasien lagi stroke ya, tapi hal ini masih tahap eksperimen ya.
Kemudian kita lanjutkan materi pertemuan keenam yaitu membaca emosi lewat teknologi. Jadi mengapa membaca emosi itu penting? Tadi kita sudah jelaskan ada EEG, ada fMRI ya, di mana EEG ini akan merekam gelombang listrik ya di permukaan otak cepat tapi dangkal cocok untuk yang emosi real time. Lalu ada fMRI, jadi dia melihat aliran darah ya, dan dia detail tapi lambat. Jadi ini bagus untuk emosi yang mendalam. Jadi kombinasi ini seperti kamera yang menangkap suasana hati dari sudut yang berbeda. Jadi ada akuisisi sinyal, ada pemrosesan sinyal nantinya, kemudian ada interpretasi, memahami, menerjemahkannya. Ya, jadi bagaimana teknologi untuk mendeteksi emosi? Jadi tadi ada komputer ya yang menyaring noise dan menarik fitur seperti frekuensi gelombang, EEG, atau intensitas aliran darah fMRI. Kemudian machine learning ini memang cocok untuk EEG yang sederhana seperti mendeteksi kecemasan ya. Kemudian untuk fMRI kompleks ya seperti memetakan emosi campuran ya. Jadi aplikasi dalam psikologi itu tadi ya. Neurofeedback, penelitian trauma, deteksi emosi, dan interaksi. Mungkin demikian saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kepada dosen pengampu kalau masih banyak materi yang belum tersampaikan, lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.